Baik, terima kasih. Jadi transmigrasi patriot itu adalah bagian dari program 5 program transmigrasi, yang mana 5 program itu adalah transtuntas tentang kepastian tanah, hukum atas tanah, kemudian yang kedua adalah translokal, 3 patriot, 4 tarik karya nusantara, yang kelima adalah gotong royong. Tim transmigrasi patriot itu ada 2 elemen. Yang pertama tim ekspedisi patriot, itu nanti tugasnya adalah meneliti potensi-potensi di kawasan transmigrasi. Kami dari Kementerian Transmigrasi itu ada 154 kawasan transmigrasi, ya. Dari APJMN ada 153, tapi nanti sebentar lagi akan ada 81. Nah itu kami akan minta supaya dilakukan tinjau ulang, evaluasi rencana kawasan transmigrasinya seperti apa potensi yang bisa dikembangkan di kawasan transmigrasi tersebut, yang bisa mendapatkan nilai ekonomi. Jadi kami ini ingin, kalau kami memberangkatkan para transmigran ke daerah transmigrasi itu bukan hanya memindahkan orang, bukan, tapi betul-betul ada tujuan yang akan dicapai di sana. Misalkan mengembangkan potensi maritim, coklat dan sebagainya, yang skalanya juga nanti skala industri. Jadi bukan hanya skala kecil. Kemudian insya Allah nanti tahun depan kami juga akan memberikan kesempatan beasiswa patriot. Beasiswa patriot itu adalah para SDM unggul Indonesia, anak-anak muda, itu nanti terdaftar di kampus utama seperti di PS misalkan. Tapi terus kemudian nanti hanya matrikulasi di sini, selebihnya mereka akan tinggal di kawasan transmigrasi. Sehingga pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat itu dilakukan sepanjang tahun di kawasan transmigrasi. Kami sudah mendapatkan banyak feedback bahwa pendampingan dan pemberdayaan masyarakat oleh SDM unggul itu menjadi satu keharusan. Alasannya dipilih strategi daripada alasan dipilihnya strategi ya karena perguruan tinggi kan center of excellence, dapurnya ilmu, dapurnya SDM, ya kan? Jadi kami melihat bahwa untuk melihat sesuatu potensi yang oleh Bapak Presiden sering sampaikan, negara kita kaya, tapi kok kenapa kita masih belum sangat maju begitu dengan potensi yang sangat kaya ini. Kalau dari resources kan kita jauh lebih unggul dibanding Singapura contohnya. Tapi kenapa kita kok masih seperti ini? Masih banyak yang miskin, banyak yang rentan miskin. Nah, Bapak Presiden mengamanatkan kepada kita semua, ini satu-satunya jalan, kita harus overhaul sumber daya manusianya. Nah, manusia harus ditingkatkan kemampuannya. Oleh karena itu kami melihat dapur SDM itu, sumber manusia unggul itu, Center of Excellence itu ada di kampus kami. Dan ini sejalan juga dengan programnya Pak Mendikbudristek terkait dengan kampus berdampak. Jadi kampus itu jangan hanya jadi menara gading, tapi betul-betul bisa memberikan solusi bagi persoalan yang ada di masyarakat. Kawasan mana aja Pak yang transmigrasi itu Pak? Banyak, ada 154 kawasan, itu salah satunya contoh saya misalkan, ya kan, di Mulai Wali Mandar, Sulawesi Tengah. Terus kemudian juga kalau pernah dengar ada Nidu Watu Sumba, itu sebenarnya ada di kawasan transmigrasi, kawasan transmigrasi Lamboya, itu di Pulau Sumba, Provinsi NTT. Itu kalau misalkan investor asing saja bisa melihat potensi wisatanya luar biasa, bisa menghasilkan uang, dan itu adalah resort termahal di Indonesia. Kenapa kok masyarakat yang ada di sekitarnya tidak mendapatkan manfaat dari adanya potensi pariwisata? Nah, untuk beasiswa patriot sendiri ada berapa? Nanti teknis Ada berapa? rencananya Rencananya tahun depan itu kita akan berikan kuota sebanyak 2.000 orang. Ya, nanti beberapa universitas yang sekarang sudah terdaftar ada 10, kami sudah maksimalkan. Kita akan berharap kampus terbaik di Indonesia. Tapi nanti akan bermitra juga. Saya sudah membuka ruang juga untuk double degree. Contoh misalkan kalau ada yang di Kepri, itu misalkan apakah ITS atau ITB, itu terdaftar di kampus utama, tapi ketika dia di kawasan transmigrasi, di situ ada kampus lokal seperti Umrah misalkan, itu juga nanti bisa kolaborasi sehingga misalkan mahasiswa tersebut bisa double degree. semua jurusan bisa ya? Ya, semua jurusan nanti akan kita tentukan teknisnya. Ini yang terus kita matangkan. Ini saya namakan KKN sepanjang tahun.
Kenapa saya katakan AKN sepanjang tahun? Karena tridharmanya tadi dilakukan sepanjang tahun, sejak dia terdaftar sebagai mahasiswa sampai dengan dia lulus. Nah, yang membedakan kita berharap nanti setelah lulus itu ada semacam ikatan dinas. Jadi mereka akan kita minta untuk memberdayakan setelah jadi sarjana, mereka harus melakukan pembuktian. Mereka sudah cukup nih belajarnya. Nanti melakukan pembuktian, kita akan minta jiwa entrepreneurship-nya, yang punya jiwa entrepreneurship nanti kita tes psikologinya, kita kembangkan sehingga betul-betul berdampak itu nyata. Pak, animonya seperti apa, Pak? Karena beasiswa Patriot belum kita buka, kita belum tahu animonya. Tapi kalau untuk tim ekspedisi seperti di ITS sendiri sudah lebih dari 2 kali lipat dari kuota yang kita berikan. Pak, untuk tingkat keberhasilan transmigrasi saat ini seperti apa dan target 8% ini bagaimana sih, Pak? Jadi begini, ukuran keberhasilan transmigrasi saat ini itu bukan lagi jumlah penduduk orang yang dipindahkan, tapi berapa penduduk yang makin sejahtera. Terkait dengan tadi ya, bagaimana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 8% itu dan bagaimana transmigrasi untuk berkontribusi. Itu yang jelas nomor satu, kita harus meningkatkan produktivitas. Ya, seperti contoh, saya beri contoh konkretnya. Kalau rumus pertumbuhan ekonomi kan tadi consumption plus investasi plus government spending plus ekspor ukuran impor. Dari elemen ekspor saja, itu kami kemarin baru saja meresmikan kebun durian terbesar di dunia. Luasnya lebih dari 3.500 hektar. Kemarin diklaim Laos memiliki kebun durian terbesar 3.000 hektar. Kita sekarang punya di kawasan transmigrasi di Sulawesi Tengah itu lebih dari 3.500 menuju ke 5.000. Nah itu nanti marketnya ekspor ke Cina. Cina itu 7 miliar US dollar setahun membeli durian. Nah itu off takernya kita ke sana. Kalau misalkan kita kembangkan industri durian tersebut, jadi skalanya itu skala industri, skala durian, itu akan menciptakan lapangan kerja. Kalau misalkan lapangan kerja tercipta, produktivitas meningkat, maka masyarakat punya daya beli, konsumsinya meningkat. Terus dengan punya pendapatan bisa bayar pajak, maka government spending, uang fiskal juga akan meningkat. Karena produktif, maka ya ruang untuk investasi juga terbuka luas. Elemen-elemen itu yang nanti akan insya Allah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ya, cukup. Terima kasih ya. Ya. Pak Rektor, dijelaskan sebagai salah satu perguruan tinggi yang ditunjuk untuk terlibat program ini. Seperti apa nanti Pak pelaksanaan? Jadi kemarin diawali dengan informasi dari Kementerian Imigrasi, kemudian kami melakukan recruitment, kami menulis proposal, menyampaikan proposal. Alhamdulillah ITS mendapatkan 57 TEP yang disetujui oleh Kementerian, yaitu tim ekspedisi Patriot 57. Nah, kemudian kami membuka lowongan untuk mahasiswa dan alumni untuk mendaftar supaya terlibat dalam program tersebut yang nanti akan tinggal di tempat transmigrasi selama 4 bulan untuk mapping kira-kira potensi daerah akan seperti apa. Nah, alhamdulillah hingga saat ini sudah lebih dari 2 kali pendaftar yang berminat untuk melakukan di sana. Ini menunjukkan animo dari masyarakat, dari mahasiswa maupun alumni yang cukup besar, empati mereka terhadap untuk mengembangkan tadi kota baru kan dimaksudkan Pak Menteri itu sangat besar, sehingga ini cukup membanggakan. Kami juga berharap di beberapa kampus lainnya, kita ada 7 PTNBH, 7 PTNBH yang terlibat dan 5 perguruan mitra di lokasi. Nah itu semoga saja peminatnya semakin banyak sehingga semakin banyak SDM unggul yang bisa ke sana melakukan mapping potensi daerah sehingga nanti pengembangannya sesuai. Jadi tidak semua daerah itu jadi tempat wisata, tergantung apa yang potensi di sana. Itu yang nanti akan kita lihat dalam 4 bulan ke depan. Ya, kira-kira Untuk terima kasih banyak. Terima kasih.